Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri bentuk sin x sama dengan konstanta ya. Kemudian cos x sama dengan konstanta dan tan x sama dengan konstanta atau k di sini lambangnya ya. Nah, kemarin Selasa malam kalian sudah pernah Pak Guru kirim materi prasyarat untuk menentukan nilai trigonometri dari sudut istimewa ya. Ini wajib kalian hafal ya, dari 0 derajat sampai 90 derajat. Dan menghafalnya gampang ya. Yang penting kalian ingat sin 0 derajat itu 0 ya. Dan setelahnya itu naik terus nih. 0, 1/2, 1/2 kedua. Nah, Pak Guru tidak jelaskan lagi ya. Nah, baik supaya cepat ya. Di sini Pak Guru sudah berikan contoh soal. Nah, kalau kemarin kita belajarnya itu sin x sama dengan sin alfa. Nah, sedangkan di sini sin x sama dengan konstanta bentuknya itu ya. Ini sebagai x-nya, kemudian ini konstantanya. Nah, di sini kita harus ubah ke bentuk yang kemarin ya. Nah, kira-kira sin berapa yang hasilnya 1/2 akar 3? Nah, sin x plus 30 derajat. Nah, sin berapa yang 1/2 akar 3? Ya lihat ya. 1/2 akar 3. Oh, sin 60. Berarti di sini ubah jadi sin 60 derajat. Itu loh maksudnya. Bedanya hanya di sini saja. Setelahnya itu sama caranya dengan yang kemarin ya. Baik, kita kerjakan ya. Nah, untuk bentuk sin kemarin ada dua nilai x-nya ya. Berarti x plus 30 derajat. Nah, sama dengan ini sebagai alfa, ini x ya. Rumusnya apa kemarin? 60 derajat ya ditambah k kali 360 derajat. Kemudian di sini 180 ya, 180 min alfa. Berarti 180 min 60 berapa? 120 derajat ya. K kali 360 derajat ya. Nah, bentuk di sini belum dalam bentuk x. Berarti 30 derajat ini kita bawa ke ruas kanan. Jadinya x akan sama dengan berapa? 60. Kalau 30 derajatnya dibawa ke kanan jadi kurang ya. Berarti 60 dikurang 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kemudian 120 dikurang 30 berapa? 90 derajat ya, kali k kali 360 derajat. Nah, kalau sudah sampai sini caranya sama seperti kemarin. Kita buktikan, masukkan nilai k dari 0 dari min 1 ya. Nah, karena di sini intervalnya dari 0 derajat sampai 360 derajat, tidak dari negatif ya. Berarti ambil saja nilai k itu dari 0 ya, tidak usah dari negatif ya. Berarti Pak Guru coba dengan k sama dengan 0. Nah, berarti x-nya sama dengan berapa nih? X akan sama dengan, kalau k diganti pakai 0, jadinya 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan berapa? 30 derajat ya. Kemudian coba lagi, masih dengan x yang nilai x yang atas ini ya. Berarti kalau k sama dengan 1, nah x akan sama dengan berapa? 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 390 derajat. Oh, ternyata sudah lewat dari interval, nggak usah pakai ini ya, ini tidak memenuhi ya. Udah, nggak usah coba lagi dengan k sama dengan 2, cukup sampai sini aja ya. Nah, sekarang untuk yang k sama dengan 0, untuk nilai x yang di bawah ini ya. Berarti x akan sama dengan 90 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sama dengan berapa? Sama dengan 90 derajat. Nah, untuk k sama dengan 1, berarti x akan sama dengan 90 derajat ditambah 1 kali 360. Oh, ini lebih ya. Ini hasilnya berapa? Hasilnya 450 derajat ya, ternyata lebih dari interval pada soal. Nah, di sini mintanya kan sampai 360. Udah, ada berapa nilai x yang memenuhi? Ada 2, 30 derajat dan 90 derajat. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah 30 derajat, 90 derajat. Oke, itu saja ya. Silakan kalau belum paham ditanyakan.
Baik, kita ke soal yang nomor 2 ya. Nah, nanti Pak Guru akan berikan 3 contoh soal saja. Selanjutnya kalian mengerjakan nanti beberapa soal untuk latihan ya. Nah, ini soal yang nomor 2 sebenarnya sampai sini aja nih. Yang atas yang tulisan hitam ini aja ya. Dan intervalnya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, bentuk yang di atas ini ya, kita ubah dulu menjadi bentuk umum seperti ini ya. Ya, menjadi cos X sama dengan konstanta. Nah, sehingga 1/2 ini dibawa ke sebelah kiri ya, jadinya negatif 1/2 ya. Kalau nanti, kalau misalnya seperti tadi ya, cos ini dalam kurung kemudian ditutup begini, ini 30-nya nggak bisa kita bawa ke sebelah kanan ya, seperti negatif 1/2 ini, karena ini satu suku gitu. Sedangkan ini ada dua suku nih, cos 3x kemudian 1/2. Boleh nih 1/2 ini dibawa ke sebelah kanan ya. Paham ya? Nah, kalau dibawa ke sebelah kanan kan jadinya negatif 1/2. Nah, sekarang kita cari cos berapa yang hasilnya negatif 1/2. Kita cari dulu cos berapa yang hasilnya 1/2. Cos 1/2 cos 60 derajat ya. Nah, sedangkan di sini kan negatif, berarti ada di kuadran berapa? Kuadran 2 atau enggak 3 ya. Yang cos hasilnya negatif itu kan di kuadran 2 ya, sama kuadran 3. Berarti di sini kita pakai lihat rumus kuadran ya. Ini kuadran 1 itu alfa, kuadran 2 itu 180 derajat min alfa. Kemudian ini 180 derajat plus alfa, di sini min alfa atau 360 derajat min alfa ya. Nah, karena di kuadran 2 berarti 180 derajat min alfa. Tadi berapa alfanya? 60 derajat ya. Dari mana 60 derajat? Ya karena cos yang bernilai 1/2 itu ya cos 60. Berarti 180 kurang 60, hasilnya 120. Paham ya? Baik, kita lanjut ke bentuk umumnya ya. Berarti nilai x-nya ada 2 nih. Nah, nilainya ada 120 derajat tambah k kali 360 derajat ya. Selanjutnya nilai x kedua dari cos kemarin apa? Min alfa ya. Min alfa berarti min 120 derajat ya. Ini alfanya ya. Ini sebagai x, ini sebagai alfa ya. 120 derajat min 120 derajat kali k 360 derajat. Nah, sini bentuk x-nya belum dalam bentuk x ya. Masih ada 3 nih. Nah, kita bagi semua ruas dengan 3. Jadinya ini x. Kalau kanan ini jadi berapa nih kalau dibagi 3? Jadi 40 derajat. Tambah dibagi 3 kali 120 derajat ya. Kalau ini dibagi 3 jadi berapa nih? Jadi negatif 40 derajat ya. Tambah K kali 120 derajat. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa kita masukkan nilai K-nya. Nah, lagi-lagi di sini intervalnya hanya dari 0 sampai 360. Kita mulai dari 0 aja ya. Tapi nanti ingat kalau misalnya ini intervalnya agak jauh, misalnya dari negatif 360, negatif 180, ya coba K-nya pakai negatif dulu ya. Kalau ini karena masih sekitaran positif, ya kita pakai K sama dengan 0 aja dulu. Nah, kalau K sama dengan 0, saya mulai dari nilai X yang atasnya ini dulu ya. Berarti X akan sama dengan 40 derajat ditambah 0 kali 120 derajat. 40 ditambah 0 ya 40 derajat. Nah, kalau K sama dengan 1, X sama dengan berapa? Kalau K sama dengan 1 berarti 40 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. 160 derajat ya. Kalau K sama dengan 2, X sama dengan berapa? 40 derajat ditambah 2 kali 120 derajat. Sama dengan berapa nih? Langsung di sini aja deh. 240 tambah 40, 280 derajat. Kalau K sama dengan 3, ini masih untuk nilai X yang atas ini loh ya. Yang atas ini ya. Berarti X akan sama dengan 40 derajat tambah 3 kali 120 derajat. Ini berapa? 360 tambah 40, 400. Ini sudah lebih dari 360 ya. Berarti cukup sampai sini aja ya. Nah, kemudian sekarang untuk K sama dengan 0. Nah, untuk nilai X yang di bawah ini. Nah, kalau yang ini tadi kan Pak Guru pakai yang atas ya. Sekarang pakai yang bawah ya. Kalau K sama dengan 0 berarti X sama dengan berapa? Negatif 40 tambah 0 kali 120 derajat. Ini hasilnya negatif
40. Nah, K sama dengan 1. Berarti X sama dengan berapa? Iya, 120 sama dengan berapa nih? Berapa? 80 ya? Kok 80? 80 ya? Oke. Kemudian kalau K sama dengan 2, X sama dengan berapa? Negatif 40 derajat ditambah 2 kali 120 derajat. Berapa? 200 derajat. Ini ada derajatnya ya, sorry. Kalau K sama dengan 3, K sama dengan 3 berarti X sama dengan negatif 40 tambah 3 kali 120 derajat. Nah, 360 tambah negatif 40 berapa? 320 derajat. Nah, masih ya. Kalau K sama dengan 4 berapa? Negatif 40 tambah 4 kali 120 derajat. Nah, sama dengan berapa nih? Lebih ya, ini sudah lebih dari 360. Berarti nilai X yang memenuhi yang mana nih? Ya, 40 derajat, 160. Ya, ini tidak memenuhi ya, karena lebih dari 360 ya. Ini memenuhi enggak? Enggak ya, karena ini dimintanya yang lebih besar dari 0 ya. Ini tidak memenuhi juga. Ini juga tidak memenuhi. Oke. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah berapa? 40 derajat. Dari yang paling kecil ya, 80 derajat. Kemudian 160 derajat, 200 derajat, ya. 280 derajat, kemudian terakhir 320 derajat. Oke, itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kita ke contoh soal yang nomor 3 ya. Nah, ini menarik lagi soalnya ya. Sini soalnya itu 1 dikurang akar 3 tan X sama dengan 0 ya. Nah, ini kan belum seperti bentuk umum yang tadi ya. Kita ubah dulu nih. Nah, ngubahnya itu satunya ini dibawa ke ruas kanan dulu ya. Nah, ini akar 3 tan X sama dengan, kalau 1 dibawa ke kanan jadi negatif 1. Nah, ini masih belum ya. Negatif akar 3 ini kali loh di sini ya. Nah, berarti akar 3-nya ini bisa kita bawa ke sebelah kanan ya. Jadinya tan X akan sama dengan negatif 1 per negatif akar 3. Nah, jadinya tan X akan sama dengan berapa? 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3 ya. Atau tan X akan sama dengan berapa? Ini kan bisa dirasionalkan ya. Berarti kalau kita rasionalkan jadi berapa? Akar 3 per akar 3. Nah, ingat ya cara merasionalkan, berarti ini jadinya berapa? Akar 3 per 3. Nah, sekarang udah, ini kan sudah kayak bentuk yang tadi pertama ya. Ini sudah bentuk tan X sama dengan konstanta. Nah, tan X sama dengan konstanta. Ingat pokoknya kalau misalnya soalnya belum bentuknya seperti bentuk dasarnya, kita ubah dulu gitu sampai bentuknya gini ya. Nah, sekarang tan X sama dengan akar 3 per 3. Tan berapa yang sama dengan akar 3 per 3? Tan 30 derajat. Oke, berarti tan X akan sama dengan tan 30 derajat. Nah, rumus tan kemarin apa? Cuma satu ya rumus tan itu. Rumus tan itu adalah X sama dengan berapa? Alfa ditambah K kali 180 derajat ya. Berarti alfanya berapa? 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, udah ya. Tinggal kita sekarang cari nilai K-nya ya. Coba nilai K-nya dari berapa? Dari 0 aja ya. Nah, kalau K sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan berapa? X akan sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Nah, berarti 30 derajat. Nah, oke. Sekarang kalau K sama dengan 1. Nah, K sama dengan 1, X sama dengan berapa? 30 derajat. 30 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Nah, berarti sama dengan berapa? Sama dengan 210 derajat. Oke ya. Kalau K sama dengan 2. K sama dengan 2 berarti 30 derajat ditambah 2 kali 180 derajat.
2 kali 180 berapa? 360 ya. 360 tambah 30 berapa? 390 derajat. Oh, ini sudah lebih dari intervalnya ya. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, yang memenuhi yang mana? 30 sama 210. Udah, berarti himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 30 derajat dan 210 derajat. Oke, itu saja, gampang ya. Baik, kalau misalnya kalian belum paham, silahkan diulang lagi videonya dari awal ya. Kemudian tanyakan kalau memang masih belum paham. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Guru berikan satu contoh soal lagi di sini ya untuk menambah pemahaman kalian. Nah, di sini kalian nggak perlu ubah lagi, pindah ruas lagi karena sudah bentuk sin x sama dengan konstanta ya. Nah, tapi di sini bedanya negatif ya seperti soal yang nomor 2 tadi. Bagaimana merubah yang hasilnya konstantanya yang negatif ini ya. 3x ditambah 30 derajat. Nah, sin berapa yang sama dengan negatif 1/2? Cari dulu sin sama dengan 1/2 berapa? Sin 30 derajat kan ya. Nah, sin yang bernilai negatif itu ada di kuadran berapa? Di kuadran 3 sama kuadran 4. Boleh nih pakai yang mana aja? Pak Guru pakai yang kuadran 3 ya. Berarti di kuadran 3 itu kan rumusnya 180 derajat ditambah alfa. Berarti 180 derajat ditambah 30. Ya, dari mana 30? Ya karena sin 1/2 itu sama dengan 30 gitu ya. Berarti ini sin berapa? 180 tambah 30, sin 210 derajat. Udah, kalau sudah begini gampang. Tinggal kita kerjakan dengan cara yang seperti tadi ya. Berarti ini 3x ditambah 30 derajat akan sama dengan berapa? 210 derajat ditambah ya 360 derajat. Kemudian ini 180 derajat dikurang alfa. Alfanya ini ya, ini x, ini alfa ya. Berarti rumus sin itu kan alfa ditambah k kali 360 derajat, kemudian 180 derajat min alfa. Berarti 180 derajat min 210 berapa? Negatif 30. Negatif berapa? Negatif 30 derajat ya. Oke, negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat ya. Dari mana dapat negatif 30 nih? Siapa tahu ada yang masih bingung ya. Ini dari yang rumus sinnya ya. Nilai X dari sin itu kan ada dua. Alfa sama 180 derajat min alfa. Lah ini alfanya ya sekarang 210. Berarti 180 kurang 210 sama dengan negatif 30 derajat. Nah ini belum dalam bentuk X. Ubah dulu jadi 3X. Nah 30 derajatnya dibawa ke kanan jadi negatif 30 ya. 210 derajat dikurang negatif 30 berarti 180 derajat tambah K kali 360 derajat. Negatif 30 derajat kurang 30 derajat negatif 60 derajat. K kali 360 derajat. Nah di sini 3x-nya belum dalam bentuk x, berarti kita bagi dulu dengan 3 ya. Ini semua dibagi dengan 3 ya. Berarti jadinya x sama dengan berapa? 180 dibagi 3, 60 derajat. Tambah K kali 120 derajat ya. Kemudian 60 negatif 60 derajat bagi 3 negatif 20 derajat ditambah K kali 120 derajat ya. Nah udah tinggal kita uji lagi nilai K-nya. Uji nilai K dari K sama dengan 0 aja ya. Kenapa K dari sama dengan kenapa dari K sama dengan 0? Karena di sini intervalnya ya dari 0 derajat ya. Berarti ini X sama dengan berapa? Kalau K sama dengan 0. Nah, ini langsung saja ya, sama dengan 60 derajat. Nah, kalau K sama dengan 1, X sama dengan berapa? Diganti K-nya pakai 1. 1 kali 120 derajat. 60 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. Sama dengan berapa? 180 derajat. Ya. Ini masih untuk nilai X yang di atas ini ya. Sekarang K sama dengan 2. Nah, K sama dengan 2 berarti X sama dengan berapa? Berarti 60 derajat ya, 60 derajat ditambah 2 kali 120 derajat. Nah, sama dengan 300 derajat. Kemudian K sama dengan 3. Kalau K sama dengan 3 lebih ya. Lebih sudah jelas lebih dari 360, enggak usah deh. Sekarang K sama dengan 0 untuk nilai X yang di bawah ya. Yang di bawah kan X sama dengan negatif 20 derajat ditambah 0 kali 120 derajat. Ini sama dengan negatif 20 derajat. Ini sudah jelas tidak memenuhi ya. Karena kan diminta di soal ini intervalnya itu dari X yang lebih dari 0 derajat ya. Kemudian K sama dengan 1. Nilai X sama dengan negatif 20 derajat ditambah 1 kali sama dengan 100 derajat. Ini memenuhi ya, karena ada di sini. Sekarang K sama dengan 2. Nah, K sama dengan 2 berapa? Negatif 20 derajat, 2 kali 120 derajat. Sama dengan 240 kurang 20 berapa? 220 derajat ya. Coba lagi dengan K sama dengan 3. X sama dengan berapa?
sama dengan 3 kali 120 derajat. Nah, ini kan 360 nih, tambah negatif 20 jadi berapa? 340 derajat. Masih memenuhi ya. Nah, kalau sudah K sama dengan 4 ini sudah lebih ya. 4 kali 120 itu sudah lebih ya. Udah, berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah 60 derajat, 100 derajat, berapa? 180 derajat, 200 derajat, 200 ya. Ya, 220 derajat ya. 120 derajat, kemudian 300 derajat, 340 derajat. Nah, itu aja ya. Terima kasih.